Hipertensi ada jenis yang lain. Itu termasuk juga yang mobil berarti dia tanya berapa ada diabetes. Ini kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kiat hidup sehat pada pasien hipertensi. Jadi yang dimaksud dengan hipertensi itu adalah tekanan darah melebihi batas normal Bapak Ibu, di mana tekanan darah sistolik itu lebih dari 140 dan tekanan diastolik itu lebih dari 90 mili air raksa. Jadi semisal Bapak Ibu ada yang tekanan darahnya lebih dari 140 bandnya 90 itu sudah termasuk darah tinggi nih. Kemudian faktor-faktor penyebab hipertensi ada dua Bapak Ibu. Ada faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Untuk faktor yang tidak dapat diubah, yang pertama adalah keturunan. Jadi semisal nih dari keluarga Bapak Ibu ada yang saudaranya itu menderita hipertensi, kemungkinan besar bisa mengalami hipertensi. Misalnya dari orang tua yang menderita hipertensi, nah itu bisa jadi nanti putranya juga menderita hipertensi. Begitu. Kemudian yang kedua itu adalah usia. Semakin bertambahnya usia, itu semakin cenderung untuk mengalami hipertensi itu. Jadi di usia-usia yang lansia ini biasanya cenderung mengalami hipertensi. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis kelamin. Biasanya untuk yang berbapak-bapak itu lebih cenderung mengalami hipertensi dibandingkan dengan ibu-ibu yang sebelum menopause. Menopause itu diartikan sebagai semisal belum berhenti datang bulannya, jadi sudah tidak datang bulan lagi. Itu yang disebut dengan menopause. Jadi di usia seperti usia dewasa itu yang bapak-bapak lebih cenderung mengalami hipertensi dibandingkan yang ibu-ibu. Setelah menopause atau tidak datang bulan lagi, itu yang ibu-ibu cenderung mengalami hipertensi dibandingkan yang bapak-bapak. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor yang dapat diubah. Yang pertama itu mengkonsumsi garam Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu masih mengkonsumsi garam yang banyak dan ada masih biasanya ibu-ibu itu kalau masak nih garamnya berapa? Sekarang saya nggak kecil itu masih ditambahin lagi tidak Bu? Instan ya Bu ya. Nah seharusnya konsumsi garam itu harus dibatasi ya Bu. Biasanya untuk konsumsi garamnya itu hanya 2 sendok teh aja waktu masak. Kemudian yang kedua itu kurang olahraga. Nah, malas gerak, cuma rebahan aja, nggak mau aktivitas apapun. Akhirnya bisa menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Biasanya nih Bapak sama Ibu biasanya olahraga seminggu berapa kali? 3 kali. Bagus ya Bu ya. Terus yang ketiga itu obesitas atau kegemukan. Dikatakan obesitas atau kegemukan itu jika berat badannya itu lebih dari 30% dari berat badan ideal.
dibagi tinggi badan dalam satuan meter. Semisal tadi berat badannya 155, berarti 1,55. Ya, maaf, dengan sarapan saya tadi kurang fokus. Tapi sudah bisa semua ini. Jadi untuk berat badannya tadi 70, kemudian tingginya 155 cm. Dari senti jadi meter berarti 1,55 meter. Terus rumusnya berat badan dibagi tinggi badan satuan meter dikali tinggi badan satuan meter. Jadinya nanti 29,10 IMT. Sedangkan untuk IMT katakan IMT normal itu IMT normal itu 18,5 sampai 22,9. Tadi kan 24 ya Bu, berarti kan melebihi batas normal. Berarti sudah termasuk obesitas seperti itu. Kemudian kolesterol. Nah ini pemicunya biasanya dari makanan yang berlemak tinggi. Contohnya apa Bu? Bisa disebutkan? Gorengan, benar. Instan. Instan, makanan berinstan. Ada lagi? Jeroan seperti usus, melati, kemudian makanan yang bersantan, kemudian susu seperti yang mentega itu juga termasuk lemak tinggi Bu. Kemudian kuning telur, nah ini paling sering nih, kuning telur itu sebenarnya juga lemaknya tinggi, jadi harus dikurangi ya. Kemudian yang keempat itu alkohol. Nah biasanya seseorang yang minum alkohol itu juga cenderung lebih tinggi mengalami hipertensi. Terus selanjutnya itu kebiasaan merokok. Bapak-bapak ini mau tanya, masih ada yang merokok enggak? Saya ada yang masih merokok Pak? Saya sudah lama tidak pernah merokok. Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam merokok ya. Berarti jadi merokok itu, dalam merokok itu ada kandungan Bapak Ibu yang namanya nikotin. Nah, nikotin itu mengeluarkan yang namanya karbon monoksida. Karbon monoksida yang mengikat hemoglobin sehingga oksigen itu terikat, sehingga di dalam otak itu kekurangan oksigen seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu minuman yang berkafein. Ada yang tahu contoh minuman yang berkafein itu apa saja Bapak Ibu? Betul banget. Jadi contoh minuman yang berkafein itu ada teh yang paling sering dikonsumsi ibu-ibu. Kemudian kopi, kemudian ada minuman yang bersoda seperti Sprite, Coca-Cola. Nah itu kebiasaan minum berkafein itu juga menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Jadi harus dibatasi ya Bapak Ibu. Kemudian ada stres. Nah ini biasanya sering sekali ketika stres, emosi nggak stabil, muring-muring ya. Masalah apa itu ya? Mungkin masalah dengan tetangga atau dengan teman yang lain ada masalah, nah bisa dikontrol, akhirnya hipertensi. Kemudian penggunaan
komplikasi hormonal. Misalnya dari penggunaan KB Bapak Ibu itu bisa juga menyebabkan gangguan pada hormon sehingga darah tinggi itu naik. Bapak Ibu masih di sini? Kalau mendengarkan ini ya. Kemudian klasifikasi hipertensi Bapak Ibu. Klasifikasi hipertensi itu ada yang normal. Dikatakan normal jika tekanan darahnya itu 120/80. Kemudian peran hipertensi jika tekanan darah 120/129, perannya kurang dari 80 ya. Kemudian hipertensi tahap 1 itu jika tekanannya 130/130, perannya 80/89. Sedangkan hipertensi di tahap 2 itu jika tekanan darah lebih dari 140/90. Dia di tahap yang terakhir ini yang di paling puncaknya itu dikatakan hipertensi kritis, itu jika tekanan darah lebih 180, perannya 120 Ibu. Nah ini ketika tekanan darah ini itu biasanya muncul gejala-gejala atau bahkan tidak muncul gejala juga ada. Ini justru kalau tidak muncul gejala dikhawatirkan kan ada komplikasi Ibu. Takutnya tiba-tiba langsung komplikasi, tubuh nggak tahu gejalanya. Nah, kemudian tanda gejala hipertensi Bapak Ibu. Ada yang tahu tanda gejala hipertensi itu apa saja? Sakit kepala, ada lagi. Saya sakit kepala ya. Pusing atau sakit kepala. Ada lagi. Biasanya kalau bukan tekanan darah baru tinggi yang dirasain apa Bapak Ibu? Pegel-pegel, pegel-pegel. Kemudian pusing, berputar, bahkan saking pusingnya itu sampai mual-mual juga ada. Kemudian nyeri di bagian kok Ibu, di bagian sini biasanya ke kaku ya boten Ibu. Kemudian detak jantung terasa lebih cepat atau nadinya bisa diraba di sini. Salah satu nadinya di bagian kanan sini bisa diraba menggunakan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Coba diraba, ada nadinya boten? Kalau tidak ada malah bahaya. Ada nadinya boten? Ada. Kemudian telinga berdenging. Nah ini tadi hipertensi. Komplikasi dari hipertensi semisal jenengan sudah lama hipertensi nggak terkontrol, nggak minum obat, kemudian nggak gaya hidupnya tidak sehat, makan jeroan terus, aku gini kemudian yang ini apa ini? kafein. Nah 30. itu mengalami yang komplikasi Mbak malam hipertensi. Yang pertama itu stroke. Ini dari admin semua. Stroke itu terjadi karena penyumbatan darah di otak. Kodenya gimana? Karena Mbak setting kodenya gimana? hipertensi tersebut kan dari hipertensi kita Bapak Ibu, dari hipertensi itu mengalami yang namanya penyumbatan pembuluh darah. Ibaratnya kayak
Bapak Ibu, bedanya serangan jantung, gagal jantung itu apa? Ada yang tahu mungkin? Dari Ibu ya. Jadi serangan jantung itu aliran darah dan jantung itu berhenti tiba-tiba tanpa disadari, jantung berhenti tiba-tiba. Sedangkan gagal jantung itu jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Padahal fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Itu lalu arina itu adalah nyeri di bagian dada kiri. Biasanya menjalar sampai ke tangan kiri atau enggak punggung itu. Nyerinya itu seperti ditekan-tekan bisa seperti membakar itu. Kemudian komplikasi yang keempat itu kerusakan mata, bahkan bisa sampai ke buta. Karena apa kok hipertensi bisa menyebabkan kerusakan mata hingga kebutaan? Karena hipertensi menyumbat mata di bagian retina. Jika retina rusak, akan terjadi gangguan mata, bisa jadi radang jauh atau radang dekat, dan hingga menyebabkan kebutaan. Kemudian diagnosis hipertensi. Nah, bisa dikatakan hipertensi bagaimana? Dengan satu, anamnesis atau tanya jawab. Biasanya ini ya Bu ya, di ruang tindakan sebelum detensi masih ditanyain, Bapak Ibu keluhannya apa gitu. Nah, biasanya kan untuk yang anamnesis ini ada keluhan seperti Ibu, jadi ditanya tentang sakitnya apa, keluhannya apa, Fotokopiannya mana? keluhannya apa. Nah, monggo Ibu, terima kasih keluhannya apa. Kemudian 8 pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini pemeriksaan ke seluruh tubuh dari atas kepala hingga kaki. Kemudian pengukuran tekanan darah. Kemudian apa sih yang harus dilakukan pada penderita hipertensi? Yang pertama itu pemantauan di rumah dengan kalau bisa ya Bu ya, di rumah itu ada tensi. Supaya apa? Supaya jenengan bisa membandingkan tekanan darah ketika jenengan periksa. Itu Bu bisa mengontrol di rumah, bisa membandingkan tekanan darah ketika jenengan tensi di rumah sama jenengan tensi di klinik. Kemudian pemantauan tekanan darah dengan ambulasi itu seperti tekanan darah darahnya, tapi itu ada kayak kantung itu Bu. Jadi nanti ditensi selama 24 jam penuh. Kemudian kunjungan dokter secara rutin. Jadi setiap apa Bu? Biasanya setiap bulan atau ada keluhan jenengan baru dikontrolkan atau bagaimana biasanya? Kalau BPS-nya banyak, jenengan konsumsi obat itu betul. Kemudian penanganan hipertensi. Penanganan hipertensi itu ada dua. Ada yang menggunakan obat, ada yang tidak menggunakan obat. Atau bisa dimaksud dengan minum obat sambil gaya hidup sehat. Gitu. Biasanya obat yang biasa digunakan itu ada amlodipin, kemudian captropil, enalapril, lisinopril. Sedangkan untuk yang farmakologi atau tidak menggunakan obat itu dengan mengubah gaya hidup.
terakhir yang jadi pokok pembahasan kita ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama itu mengontrol berat badan. Kenapa perlu mengontrol berat badan? Karena salah satu faktor dari hipertensi tadi adalah obesitas atau kegemukan. Jadi kita harus bisa mengontrol berat badan kita supaya tetap ideal. Jadi nggak boleh kegemukan dan nggak boleh juga kurus gitu. Iya susah ya, tapi kita harus mencoba. Karena merokok itu ada kandungan nikotin tadi, jadi harus paling tidak dibatasi dulu kalau nggak bisa menghindari merokok. Kemudian yang Kan di sini Mbak tadi buka iya. dari stres, jadi harus bisa mengontrol emosi Bapak dan Ibu. Karena stres tadi bisa menyebabkan hipertensi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu terkait tentang materi hari ini. Lanjut. Oh iya, tidak paham ini Bu. Wah, Septia. Berarti sudah paham ya. Saya lanjut ya Ibu. Terima kasih atas waktu yang Kurang. Oh iya, Bu, boleh nggak saya tanya satu aja ini biar aku tahu materi yang saya sampaikan ini sudah dipahami. Mbak, nggak ada yang bisa dihapus loh. Boleh ya. Jadi ini Bu, tadi Ini face unlock ini apa ini? dikatakan hipertensi jika tekanan darahnya Nggak itu bisa. berapa? Konsep. Ada yang tahu dikatakan hipertensi jika tekanan darahnya berapa? Nggak bisa. Terstatus. Jadi dikatakan tekanan darah tinggi itu mulainya Ibu lebih dari 140/90 itu Kan sudah dia udah kok tekanan mati tinggi. ya. Itu perasaan nggak tak pijat, nggak tak apa-apain. Pernya 70 kayak tadi ya Bu ya. Kita lihat ke Emang video-video kemarin-kemarin nggak dihapus klasifikasi kok Mbak? 140 pernya sudah 70, berarti masuk di hipertensi tahap 1 karena kan 140 gitu. 100 kan 120 kan per 80 itu kan hipertensi per 10. Oh per 80 masuknya normal Ibu. Oke, pernya 90 berarti termasuk hipertensi tahap 2. Sekarang normal, konsumsi obat. Oh udah konsumsi obat rutin. Konsumsi obatnya apa Bu? Yang misalkan jangan ini. Misalkan ya, oke. Itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke. Terima kasih Ibu Bapak Ibu atas waktu yang dimanfaatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
ke Mbak Alia ya. Tadi saya jelaskan karena merokok itu ada kandungan nikotin tadi, jadi harus paling tidak dibatasi dulu kalau nggak bisa menghindari merokok. Kemudian yang Kan di sini Mbak tadi buka iya dari stres, jadi harus bisa mengontrol emosi Bapak dan Ibu. Karena stres tadi bisa menyebabkan hipertensi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu terkait tentang materi hari ini. Lanjut. Sudah paham ini Bu? Wah, Septia. Berarti sudah paham ya. Saya lanjut jadi Ibu. Terima kasih atas waktu yang Kurang. Oh iya, Bu, boleh nggak saya tanya satu aja ini biar tahu materi yang saya sampaikan ini sudah dipahami. Mbak, nggak ada yang bisa dihapus loh. Boleh ya. Jadi ini Bu, tadi Face unlock ini apa ini? dikatakan hipertensi jika tekanan darahnya Nggak itu bisa. berapa? Konsep. Jadi yang tahu dikatakan hipertensi jika tekanan darahnya berapa? Nggak bisa. Berstatus. Jadi dikatakan tekanan darah tinggi itu mulainya Ibu lebih dari 140 per-nya 90 itu Kan sudah udah kok dikatakan mati tinggi. ya. Itu pasan nggak tak pencet, nggak tak apa-apain. Per-nya 70 berarti kayak tadi ya Bu ya. Kita lihat ke Emang video-video kemarin-kemarin nggak dihapus klasifikasi kok Mbak? 140 per-nya sudah 70 berarti masuk di hipertensi tahap 1 karena kan 140 gitu. 100 kan? 120 kan? Per 80 itu kan hipertensi per 10. Oh, per 80 masuknya normal Ibu. Oke. Per-nya 90 berarti termasuk hipertensi tahap 2. Sekarang normal. Konsumsi obat. Oh, udah konsumsi obat rutin. Konsumsi obatnya apa Bu? Yang misalkan 8 mili. Misalkan ya. Oke. Itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke. Terima kasih Ibu Bapak Ibu atas waktu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti tolong oper ke Mbak Alia ya.